Ini bukan mini PC biasa. Kalau dianalisa, mungkin PC di rumah kalian nggak lebih berkuasa. Karena di dalamnya dia udah punya RTX 4070 dan juga prosesor seri H yang bisa digunain buat kerja paksa. Dayanya juga nggak bikin PLN kita berbusa, desainnya nggak gampang kadaluarsa. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan diagnosa. Selamat menonton yang tangannya buntung tapi bisa paksa. Ya, jadi ini adalah Asus ROG NUC 970. Jadi ada ROG-nya, bukan NUC aja. ROG itu emang brandingnya gaming banget ya. Ibarat kata kalau ROG ini ngeluarin rice cooker, dia bakalan bisa masak nasi cuma 2 menit. Kalau ROG ngeluarin sandal jepit, wah sandal jepitnya kalau dipakai itu bisa jalan kayak ninja. Ya intinya kenceng lah. Dan kalau ROG bikin mini PC, ya jadinya kayak gini. Dibandingkan sama laptop gaming atau PC kita di rumah aja, performanya itu gak malu-maluin. Dia juga punya daya efisiensi yang tinggi, kalau misalkan full load itu cuma di sekitar 228 watt. Nah, PC biasanya itu ada di 500 watt. Kalau dihitung per kWh, 1 kWh-nya itu 1700, ini jalan di 220 watt 24 jam 1 bulan, biayanya itu cuma sekitar 220 ribuan. Nah, kalau PC jalan 24 jam dengan daya 500 watt sekitar 600 ribuan. Setahun kita bisa hemat 4,4 juta untuk biaya listrik aja. Gaming kenceng tapi nggak harus boros. Pertanyaannya, apakah dengan 228 wattnya ini dia bisa menyaingi laptop gaming atau masih mending rakit PC? Sebelum kita bahas di situ, kita bahas dulu dari sisi desain. Secara desain si Asus ROG NUC 970 ini ya ROG banget, gaming banget, beda sama pendahulunya si NUC Gaming yang masih kelihatan kalem. Yang ini beneran ditonjolin dengan sudut-sudut tajam dan logo ROG RGB yang keren. Dan grill khas gamingnya bikin dia ini terlihat mahal. Meskipun dikategorikan sebagai NUC atau mini PC, jangan berekspektasi kalau mini PC-nya ini kecil karena ya kecilnya ini kecil di gaming lah. Karena tetap berat dengan bobotnya itu di 2,6 kg. Dan ukurannya itu 27 x 18 cm. Ditambah lagi chargernya ini gede banget, mungkin sekitar sepertiga dari mini PC-nya. Ya emang kenceng itu lawan kata dari portable ya, tapi seenggaknya masih nyaman bawa mini PC ini ketimbang PC yang ada di belakang saya. Karena ya lebih berat. Dan enaknya lagi kalian bisa pasang si mini PC-nya ini sesuai dengan kemauan kalian. Kalau misalkan mejanya lebih besar ya bisa dipasang seperti ini. Tapi kalau saran saya sih mending dipasang vertikal ya. Karena looks-nya bakal terlihat kayak ya PC yang super mini. Logo ROG-nya ini juga bisa nyala-nyala RGB yang bisa kita custom di armory crate-nya. Sayangnya untuk bagian depan yang ada tulisan ROG-nya ini dia nggak punya fitur RGB. Padahal kalau kita lihat sekarang penyembah Winlator itu kan katanya RGB itu bisa nambah FPS. Jadi kalau RGB-nya ini nggak nyala ya FPS-nya bakalan turun nanti. Dan di dalam paket pembeliannya kalau kita lihat isinya itu ada rig NUC, ada plat penutup RGB, power adapter yang jumbo itu tadi, terus ada stand-nya. Tapi harapan saya buat Asus sih kedepannya untuk produk ROG kayak gini yang komunitinya itu gede banget dan fanbase-nya juga banyak. Ya feel unboxing-nya itu kayak lebih dipremiumkan lagi lah, banyak aksesoris atau banyak gimmick-gimmick karena harganya cukup lumayan. Sekarang kita bahas performanya, bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu karena dari sisi dimensi dia compact. Performanya kayak gimana? Dan kalau kita ngomongin produk NUC-nya Asus, wah itu ada banyak SKU-nya ya. Dan yang kita bahas ini dia pakai Intel Core Ultranen 185H. Sebenarnya kalau kita ngomongin NUC-nya Asus bukan cuma ROG aja, itu ada 14 SKU yang lain. Nah, yang kita bahas ini dia memang kayaknya ngejar ke efisiensi daya. Karena sebenarnya Asus kalau misalkan mau bikin prosesor yang lebih kenceng lagi, pilihannya itu ada di Intel Core i9 14900HX. Tapi kenapa nggak pakai Intel Core i9 14900HX atau High Performance Overclock yang mungkin terbatas di airflow dan juga dimensinya yang nggak memungkinkan untuk dimasukkan ke casing sekecil ini. Tapi kalau secara performa sih saya bisa bilang ini impresif karena kalau dibandingkan laptop yang pakai prosesor yang sama, dia bisa dapat hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dibandingkan dengan Intel Core i9 13900HX saja juga masih menang jauh. Di poin ini sih yang bikin mini PC-nya ini lebih baik dari laptop. Karena laptop ya walaupun laptop gaming nggak bisa setebel ini casingnya. Jadi airflow-nya nggak mungkin lebih optimal dibandingkan laptop. Ini yang bikin performanya bisa diperes maksimal dan lihat aja nih stabilitasnya. Masih sangat terjaga di atas 99% walaupun suhu prosesornya tembus di 100 derajat dengan power sampai di 115 watt.
Untuk GPU-nya, Asus pakai Nvidia RTX 4070 laptop GPU dengan 8GB VRAM dan jelas di sini Asus bisa kasih cooling yang lebih baik juga untuk GPU-nya. Dan biasanya laptop gaming itu juga klaim TGP-nya itu di 140W, tapi buktinya ketika kita tes nggak pernah nyentuh di 140W. Nah, mini PC ini diklaim 140W, tapi ketika kita peres dayanya benar-benar bisa sampai di 140W. Nih, lihat aja nih, kita hajar dia pakai full mark dan mentok tuh bisa sampai 140W. Performa 3D Mark-nya juga memuaskan, dia udah menghajar semua laptop gaming yang pakai RTX 4070 yang klaimnya kadang bisa 140W, tapi nyatanya enggak. Kalau urusan gaming enteng lah, semua game itu dilibas. Dari game kompetitif kayak Valorant, Dota 2, CS2 main di resolusi QXD atau 2,5K, rata kiri bisa tembus sampai 200-an FPS. Saya juga main di game AAA, semuanya enak, main di settingan mentok rata kanan QXD lancar jaya kayak Cyberpunk, setting Ray Tracing Ultra tembus sampai 50-an FPS. Horizon Forbidden West, Shadow of Tomb Raider dan Forza Horizon tembus sampai 100-an FPS dengan settingan yang sama. Game terbaru Black Myth Wukong rata kanan juga bisa dapat di atas 60 FPS. Jadi kalau buat gaming tutup mata lah, semuanya aman. Bahkan kalau misalkan kita mau berkorban nurunkan resolusinya ke Full HD, FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Kalau gaming aman, ya editing jelas aman juga. Rendering Premiere Pro dengan template yang biasa kita pakai, dia selesai dalam waktu 50 detik aja untuk Full HD dan 100 detik untuk render di 4K. Rendering 3D Blender dengan template BMW selesai hanya dalam waktu 11 detik pakai Nvidia Optic. V-Ray juga dapat hasil yang memuaskan. Jadi bukan cuma games hardcore aja, kalau kalian adalah editor, 3D artist, arsitek, atau apapun yang berhubungan dengan graphic card, mini PC ini sangat-sangat recommended sih. Tapi sebenarnya ada sedikit yang mengganggu perhatian saya ketika saya tes dia pakai wattmeter. Kalau dilihat power adapter yang super jumbo tadi, ada tulisannya dia itu bisa mengantarkan daya sampai 330 watt. Gede banget. Tapi kalau kita cek pakai wattmeter, dia itu jarang banget nyentuh di 330 watt. Ditariknya itu cuma di sekitar 180 sampai 200 watt pas gaming atau saat benchmark tadi. Mubazirnya lumayan banget, sekitar 130 watt. Karena saya penasaran, akhirnya kita cek lagi pakai dua software penyiksaan. Mungkin kalau PC bisa masuk neraka sih disiksanya pakai ini, yaitu Furmark dan juga Prime 95. Saya coba nyalain Furmark dan bener aja watt yang ditarik GPU-nya sampai 140 watt mentok dan total daya yang ditarik sampai 186 watt. Saya juga coba di Prime 95 dan bener aja daya yang ditarik CPU sampai 115 watt dengan total daya yang ditarik sampai 155 watt. Ya logikanya kalau kedua komponen ini jalan, CPU dan juga GPU, totalnya itu sekitar 255 watt. Ya kalau misalkan 330 watt, kalau misalkan ada komponen lain kayak RAM, storage, SSD, komponen yang lain juga, ya 300 watt masih oke lah. Cuman kan nggak mungkin ya kita beli mini PC untuk cuma ngelakuin Furmark dan juga Prime 95. Dan setelah kita cari sumber masalahnya, ternyata ada di sensor thermal cooling systemnya yang nyatu jadi satu antara CPU dan juga GPU-nya. Jadi kalau masing-masing jalan bisa maksimal. Kalau keduanya jalan pasti akan mentok, jadi throttle. Harusnya dengan bodi yang lebih tebel bisa dipisah sih antara cooling CPU dan juga GPU supaya keduanya bisa jalan maksimal dan gak mubazir tuh power adapter yang segede batu bata sepertiga dari casing mini PC-nya ini. Satu lagi, kalau kalian bingung sama suhu idealnya yang relatif tinggi di sekitar 60-70-an, ini karena settingan cooling sistemnya yang akan mati kalau suhu prosesornya ada di bawah 65 derajat. Sayangnya fan setting ini nggak bisa kita atur langsung di Armoury Crate. Mau diganti mode turbo, performance, atau silent, mode fan-nya nggak akan berubah. Kalau mau ubah bisa masuk ke BIOS dengan menekan F2 saat booting. Kalian bisa atur ke titik tertentu atau atur fan curve-nya, tapi cara mengatur fan curve-nya kurang oke sih menurut saya. Karena di BIOS jadi harus diketik satu persatu. Kalau di Armoury kan seharusnya bisa di scroll ke kiri ke kanan aja gitu biar lebih mudah. Tapi intinya ya settingannya sebenarnya ada, cuman ya harus effort dikit aja. Dan karena Asus ini terkenal dengan Armoury Crate-nya, ya saran saya buat Asus ke depan ya settingan ini jangan ada di BIOS lah, dipindah aja di Armoury Crate biar lebih mudah. Selain CPU dan GPU-nya, mini PC ini juga udah menggunakan SSD M.2 1TB dari Samsung dengan kecepatan yang lumayan di 7000-an Mbps, 2 keping RAM DDR5 16GB dengan kecepatan 5600. Yang saya suka cara buka casing PC-nya ini loh, gampang banget. Gak ribet kayak bongkar mini PC yang lain atau bongkar laptop. Kalian cuma butuh satu baut di bawah dan geser locknya ke kanan. Selanjutnya tinggal buka I/O-nya dan tarik lagi covernya dan langsung kelihatan boardnya. Gampang banget. Di sini juga dikasih 3 slot M.2 kosong lagi kalau kalian ngerasa 1 TB itu kurang.
RAM-nya juga nggak ada yang disolder, terbuka semua, jadi kalau dirasa kurang kalian bisa upgrade juga. Jadi untuk opsi upgrade-nya lebih bagus ketimbang laptop, bahkan ketimbang PC. Lanjut kita bahas konektivitas. ROG NUC 970 ini dia punya port yang lengkap, tapi kayak ada yang kurang sih. Di bagian belakang kita bisa menemukan 2 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 2.0, terus ada input LAN Thunderbolt 4, ada HDMI 2.1 dan 2 DisplayPort 1.4. Terus di bagian depan cuma ada USB 3.2 Gen 2 Type A, audio jack dan full size card reader. Sebenarnya kalau secara port lengkap, cuman kalau buat saya harusnya port Type C-nya itu ditambah lagi di bagian depan. Karena port Type C hanya di bagian belakang itu menurut saya agak sedikit mengganggu ya, apalagi kalau buat yang sering-sering transfer data menggunakan USB-C, agak ribet kalau cuma ada port Type-C di belakang. Tapi untungnya Type-C di bagian belakang ini udah support sama Intel Thunderbolt 4, jadi kalau misalkan mau dikoneksikan dengan monitor yang resolusinya 8K masih bisa, atau kalau kalian segila itu, kalian juga bisa koneksikan dengan eksternal GPU, walaupun dia udah punya GPU sebenarnya. Untuk konektivitas yang wirelessnya, walaupun bukan yang terbaru, bukan yang Wi-Fi 7, tapi udah cukup lah ya. Dia udah punya Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth-nya versi yang low power 5.3. Untuk harganya, sebenarnya saya belum tahu ya harganya berapa. Jadi kalian bisa langsung cek aja, klik link yang ada di pojok kiri video, atau nanti bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Tapi kalau saya prediksi seharusnya sih di 20 sampai 25 juta lah. Kalau pakai PC desktop bakal banyak makan ruang, apalagi orang-orang yang minimalis, apa-apa suka compact dan males rakit. Jadi maunya ya langsung jadi aja gitu. Dan meskipun nggak se-portable laptop, tapi posisi mini PC ini masih ada di tengah lah. Jadi kalau secara portabilitas, laptop, terus mini PC, terus PC gaming. Jadi masih agak mudah dibawa dibandingkan PC desktop rakitan. Kalau dibanding laptop gaming, mini PC ini bisa jaga performa dan komponennya tetap stabil meskipun ketika full load. Karena punya sistem cooling yang lebih baik dan part yang nggak sekompleks laptop, yang kayak ada layar, dimensinya juga nggak setebal mini PC. Dari sisi upgrade juga mini PC ini lebih mudah ketimbang laptop. Dan yang paling saya suka efisiensinya sih, dia hemat daya dibandingkan PC yang rakitan. Ketika kita tes tadi itu cuma 200 watt, walaupun power adapternya itu bisa sampai 330 watt. Nah dibandingkan PC gaming desktop itu kalau full load bisa sampai 450 sampai 500 watt. Jadi selisihnya separuh lebih. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan biaya listrik per bulannya, anggap aja mini PC ini kita nyalain 24 jam nonstop dengan 200 watt dan per kWh-nya itu 1700. Jadi kalau dihitung ya cuma sekitar 244.800 rupiah. Nah kalau PC dengan 500 watt kita nyalain 24 jam per kWh-nya 1700, berarti per bulannya 612.000 rupiah. Kalau kita total setahun kita bisa menghemat sampai 4,4 juta rupiah. Nah dibandingkan untuk bayar biaya listrik 4,4 juta dalam 1 tahun, nah kenapa nggak kita belikan aksesoris kayak mungkin upgrade RAM atau upgrade SSD-nya, kan jatuhnya lebih hemat. Kesimpulannya, si Asus ROG NUC 970 ini adalah mini PC yang menawarkan performa tinggi dalam desain yang gahar, tapi desainnya tetap mungil. Mungil dari sisi ukuran dan mungil dari sisi bayar listrik. Meskipun ada beberapa keterbatasan ya dengan desainnya mungil ini, seperti jumlah port USB-C-nya yang cuma ada di area belakang, terus softwarenya juga kurang matang, dan unboxingnya menurut saya dengan harga 30 juta kayak ya kurang gimmick aja gitu. Tapi kelebihannya mini PC ini tetap punya pasar buat gamer dan juga content creator yang mencari PC yang super mungil yang bisa dibawa kemana-mana dan nggak ribet, dengan pilihan upgrade yang luas dan pendinginan yang lebih efisien. Dan si ROG NUC 970 ini bisa jadi investasi jangka panjang lah, terlebih lagi buat kalian yang males banget ngerakit PC. Ya ngerakit PC itu kan ya tahu sendirilah, gampang-gampang susah. Tapi menurut kalian, kalau misalkan kalian punya uang 32 juta, di antara 3 pilihan, laptop, mini PC, atau ngerakit PC, kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Sabidi and see you on the next video. Bye-bye.